Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirat ummatil mu'minin tattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam An-Nasa'i ila Imam Ibn Majah rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamati fid darin amin. Baca. Wabila hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Amir qala anba'ana Abdullah bin Ja'far an Yazid bin Had an Abdullah bin Khabar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ada assalamu alayka qad arafna fa kaifa salatu qala. Bab tentang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Hadis ini diriwayatkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Kata beliau, cerita beliau, kami pernah bertanya, ya Rasulullah, hazas salam alaika qad arafnahu. Ini ucapin salam kepadamu, sungguh kami tahu akannya. Kalau ngucapin salam kami tahu, karena kami pernah diajarkan. Siapa meralik? Hah? Tetangga? Meralik? Yang mana? Itulah. Azan nggak boleh nyaring kan? Tuh mengganggu. Itu ditekan. Udah. Nah, ini salam kepadamu sungguh kami tahu wahai Nabi. Karena sahabat dah biasa mengucapkan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana berselawat? Berselawat kepadamu bagaimana caranya? Ini pertanyaan ini diajukan oleh sahabat kepada Nabi kapan? Hah? Kapan? Kapan sahabat bertanya kepada Nabi dalam hal ini? Ketika turun ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ketika turun ayat itu bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam. Ketika bahasa salam atas sahabat, salam kami tahu. Tapi kalau salawat bagaimana? Qala, Nabi bilang qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini dalil penting untuk diulas. Nah, kata salafi. Nah, bagaimana cara bersalawat pada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Hadis itu diawali dengan kalimat kulu, perintah Nabi bersalawat kepada beliau Allahumma salli ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina. Itu yang penting, enggak pakai Sayyidina. Kenapa kalian tambah-tambah Sayyidina? Bukankah kalian menambah-nambah agama? Siapa yang menambah-nambah agama? Bid'ah, sesat,
sesat dalam neraka, yang ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masuk neraka. Itu dalil salafi. Kenapa mereka berdalil seperti itu? Karena mereka hanya memahami satu hadis saja, melihat hadis selawat saja, tidak mempertimbangkan hadis-hadis yang lain. Kenapa kita sampai ada Sayyidina? Satu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Itu kata Nabi. Yang kedua, Nabi katakan kepada sahabat ketika menyebut Sayyidina Muaz, Sayyidina Sa'ad bin Muaz, kumu ila sayyidikum. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, Yahya wa kana sayyidaw wa hasura. 3 dalil itu cukup. Kalau sekiranya Nabi secara langsung mengatakan saya adalah sayyid, kemudian Nabi katakan sahabat itu adalah sayyid, Allah katakan Nabi Yahya itu sayyid, padahal Nabi Yahya tidak termasuk dalam ulul azmi, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi ulul azmi dan beliau adalah pemimpin para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau Nabi Yahya layak dikatakan sayyid, apakah Rasulullah tidak layak? Lebih layak. Berarti dalilnya adalah qiyas aulawiyat. Nah, kenapa qiyas aulawiyat? Ini 4 sumber hukum yang disepakati oleh ulama: Quran, hadis, ijma', qiyas. Sepakat 4 ulama, 4 mazhab memakai sumber hukum ini. Karena mereka enggak pakai mazhab, pakai otak sendiri, nah itu sebabnya dia enggak jumpa dalilnya. Tapi kalau dia mau pakai dasar hukum ulama mu'tabar, pasti mereka jumpa dalilnya. Lalu di sini kan ada perintah Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini wujud daripada ketawadukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wujud dari tawaduknya Nabi. Bukan berarti tidak boleh ditambah. Oh, ada hadis mengatakan wala tusayyiduni fi salatikum. Jangan kamu saidkan saya di salat kamu. Luar salat boleh, dalam salat enggak boleh karena ada hadis itu. Jawab ulama, hadis itu maudhu'. Nah, hadis dhaif aja enggak dipakai jadi dalil. Hadis maudhu' pula kamu pakaikan dalil. Nah, ke otak busuk dia. Kalau untuk pendapat dia hadis maudhu' pun boleh. Tapi orang tabligh dengan hadis dhaif pun dia serang. Kalau untuk mazhab dia hadis maudhu' pun boleh dipakai jadi dalil. Nah, itu dia punya otak. Dianggap orang-orang NU, orang-orang tarbiyah, orang-orang kitab kuning itu tidak belajar hadis. Dulu memang kurang belajar hadis, hari ini mereka belajar hadis. Nah, ini sedang belajar hadis. Hadis. Apabila hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bin Hakim qala sami'tu ibni Abi Layla qala laqiyani Abu ibnu Ujra faqala ala uhdi laka hadiah. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna qad arafna salama alayka wa kaifa salatu alayka qala qulu. Naam. Diriwayatkan daripada Imam Hakam, aku pernah mendengar guru saya yang bernama Ibna Abi Layla. Kata Imam Ibna Abi Layla, saya dijumpai oleh Sayyidina Ka'ab ibnu Ujrah. Ini sahabat Nabi, Sayyidina Ka'ab ibnu Ujrah. Berkatalah Sayyidina Ka'ab ibnu Ujrah, ala uhdi laka hadiyatan, maukah saya berikan kepadamu hadiah? Kalau hari ini ada orang ngomong begitu, maukah kamu saya beri hadiah? Maka yang terpikir oleh kita apa? Gamis.
uang. Tapi pada zaman Nabi SAW atau zaman tabi'in, jangankan kita tabi'in saja mikirnya adalah uang, materi. Ketika Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar, sampai di pasar dikatakan telah dibagi peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Orang pasar apa yang dia pikirkan? Pergi dia bondong-bondong ke masjid, dilihat mana yang dibagi. Sebagian ngajar hadis, sebagian baca Quran, sebagian muzakarah, sebagian 6 sifat. Kemudian balik dia ke pasar, temu Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang kalian jumpa di situ? Ya, orang muzakarah, majlis ilmu, majlis zikir, nggak ada uang yang dibagi-bagi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah peninggalan Nabi. Uang nggak ada peninggalan Nabi. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Ini bahasanya juga sama. Maukah kamu saya beri hadiah? Tabi'in bilang mau. Ternyata hadiah itu adalah cerita. Hadiah itu adalah ilmu. Kharaja alaina, telah keluar menjumpai kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami katakan, qad arafna assalamu alayka, sungguh kami sudah tahu mengucapkan salam kepadamu wahai Rasulullah. Fa kaifa salatu alayka, bagaimana mengucapkan selawat kepadamu? Qala, Nabi jawab, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim ini pakai? Kenapa tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Musa innaka Hamidum Majid? Kenapa dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengirim salam kepada umat Nabi Muhammad. Alasan lain? Alasan lain, satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang Allah gabungkan selawat dan rahmat hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa punya ayatnya? Satu-satunya Allah gabungkan selawat dan rahmat di dalam Al-Quran hanya kepada Nabi Ibrahim. Salatullahi wassalamuhu alaika ahlal bait. Coba tulis, itu alasan yang paling tepat. Kenapa selawat kepada Nabi Muhammad seperti kamu bersalawat kepada Nabi Ibrahim? Bersalawat kepada Nabi Muhammad, salam kepada Nabi Muhammad, barakah kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Tabin, baca. Oh, enggak jadi. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Itu sebabnya dipakai Nabi Ibrahim. Yang lain enggak ada. Paling salam, paling rahmat. Kalau yang digabung itu hanya Nabi Ibrahim saja. Tulis Rifki, surah Al-Quran ayat berapa itu? Surah Al-Quran ayat ayat 3000. Bila hadatsana Amr bin Talud qala hadatsana Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majisun
Qala hadatsana Malik bin Anas an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an Amr bin Sulaim Az-Zuraqi an Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi annahum qalu, sesungguhnya mereka sahabat berkata, ya Rasulullah, umirna bis salati alaika, diperintahkan kami dengan mengucapkan salawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Qala, berkata ya Rasulullah, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka kalimat sini azwaji wa dhurriyyati maka diganti dengan bahasa simpel, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis pertama dan hadis kedua yang kita baca tadi itu tidak membawa keluarga Nabi Ibrahim, tapi hanya Nabi Ibrahim saja. Pada hadis ketiga ada keluarga Nabi Ibrahim, ada fil alaminnya, maka digabunglah oleh ulama, jadilah seperti yang kita pahami dalam kitab fikih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, baca. Pemilik kedesana Husain bin Bayad qala hadatsana Ziyad bin Abdullah qala hadatsana Mas'udi al-Auni bin Abdullah an Abi kita al-Aswad bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala idza sallaitum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahsinu salata alaihi. Naam. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Idza sallaitum, apabila kalian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinus salata alaihi, maka baguskanlah, perindahlah selawat kalian kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perindah. Kalau perindah mana bacanya? Sayyidina. Itu dalilnya juga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh kita memperindah selawat. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian la tadruna, kalian tidak tahu. La'alla zalika, bisa saja demikian solawat, yu'radu alaih, ditampakkan, ditampilkan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Sayyidina Aswad bin Yazid. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka siapa? Mereka orang-orang yang hadir di majlis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqalu, berkata mereka orang-orang yang hadir di majlis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lahu, kepadanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fa'allimna, tolong ajarkan kepada kami. Itu ketawadukan tabi'in. Nah, tolong ajarkan kepada kami. Nah, orang sekarang beda. Setelah kita ajarkan salawat yang bagus, kata dia, enggak pakai Sayyidina. Kalau enggak pakai Sayyidina tentu enggak bagus, kasar jadinya. Fa'allimna, faqala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qulu, katakanlah, Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Nah, itu baru indah. Ya Allah, jadikanlah salawatmu, rahmatmu, keberkahanmu atas sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, wa imamil muttaqin,
imamnya orang-orang yang bertakwa, wa khataman nabiyyin, wa khatamin nabiyyin, penutup seluruh nabi, Muhammadin abdika wa rasulik, Sayyidina Muhammad hambamu dan rasulmu, imamil khair, imam kebaikan, qaidil khair, pemimpin atau penuntun ke arah kebaikan, rasulir rahmah, rasul yang membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma ba'ashu maqaman mahmuda, ya Allah, tempatkan olehmu akannya Nabi Muhammad pada posisi yang terpuji, yaghbituhu, yang mencemburui akannya Nabi Muhammad dengan posisi tersebut, al-awwalun, oleh orang-orang yang terdahulu, wal akhirun, dan orang-orang yang terakhir. Posisi di mana? Yaitu posisi di akhirat, bukan posisi di dunia. Di dunia kita enggak terlalu cemburu. Nah, enggak ada kecemburuan sedikit pun kalau hanya soal-soal keduniaan. Tadi malam selesai program wirid, undang makan ke orang yang mau akad nikah sekarang. Mewah akad nikahnya. Kita enggak cemburu. Kenapa enggak cemburu? Karena dia akad nikah kemarin, bagusnya hari Jumat, ini hari Sabtu, apanya cemburu? Ceritalah orang itu ke dunia. Bapak ini setiap nikah anaknya beli rumah, nikah anak satu lagi beli rumah. Nah, ini 2,2 nih rumahnya, 2,2 M. Cemburu? Enggak ada cemburu. Nah, cemburu kalau ada yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dakwah dari kutub utara ke kutub selatan, enggak perlu pakai pesawat, hanya pakai sejadah. Nah, itu baru cemburu. Yang keduniaan apa cemburu? Nah, ya di sini posisi yang dicemburui besok itu bukan posisi orang kaya, tapi posisi yang diberikan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau dalam khutbah enggak usah baca panjang-panjang begitu. Gabung saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Pendek saja, digabung. Tapi kalau dalam solat, nah baru diceraikan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Nah, salamnya mana? Salamnya sudah tadi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salamnya sudah, salawatnya sudah, barokahnya juga lengkap. Nah, hadis. Apabila hadasana Bakri ibnu Khalaf Abu Bishrin, qala hadatsana Khalid ibnu Haris an Syu'bah an Asim ibni Ubaidillah qala sami'tu Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yusalli alayya, tidak ada seorang pun muslim yang mengucapkan salawat kepada saya kecuali sallat alaihi, mendoakan di atasnya muslim oleh para malaikat. Ma salla alayya, selama dia muslim berselawat kepada saya. Selama matuma masdariyah zarfiyah
Shalla, berselawat ya muslim, alayya, kepada saya. Jadi selama kita ucapkan selawat kepada Nabi, selama itu juga doa malaikat selalu mencucuri. Falyukillal abdu min dhalik aw liyukthir. Maka silahkan menyedikitkan oleh hamba dari demikian selawat, atau silahkan dia memperbanyaknya. Artinya kata Nabi, terserah kalianlah, mau menyedikitkan selawat kepada Nabi, mau memperbanyak selawat kepada Nabi. Untungnya bagi Nabi tidak ada, keuntungan itu hanya untuk kalian. Semakin lama kalian berselawat, semakin lama masa kalian didoakan oleh para malaikat. Tapi kalau sebentar selawatnya, sebentar juga didoakan oleh malaikat. Banyak selawatnya, banyak doa malaikatnya. Sedikit selawatnya, sedikit pula doa malaikatnya. Nabi katakan, silahkan, falyukil aw liyukthir, dia menyedikitkan atau dia memperbanyaknya. Hadis. Apabila kalian sana Ibarah ibnu Mughallis, kalian sana Hamad ibnu Zaid, an Amri ibni Dinar, an Jabir ibni Zaid, an ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya, siapa saja yang lupa berselawat kepada saya, khati'a tariqal jannah, maka dia akan nyasar akan jalan ke surga. Khati'a, dia akan menyasar jalan ke surga. Salah jalan dia ntar. Nah, akhirnya ketemu dia jalan simpang 2. Nah, dia mengarah ke kiri. Nah, sampai situ masuk neraka dia. Karena salah jalan, nyasar. Babu ma yuqalu fit tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang dibaca di dalam tasyahud dan di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Apabila kata Abdurrahman ibn Ibrahim Ad-Damashqi, qala hadatsana Walid ibn Muslim, qala hadatsana Al-Azwa Al-Auza'i, qala hadatsana Hasan ibn Atiyah, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Aisyah, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Sayyidatina Aisyah itu. Itu nama seorang tabi'in. Nama beliau Abi Aisyah. Nah, kenapa disebut Abi Aisyah? Karena anak yang paling tua Aisyah. Kemudian baru punya anak namanya laki-laki dikasih Muhammad. Jadi kunyah itu nisbahnya ke anak paling tua. Ke anak paling tua. Ada kerja kita pengetahuan, anak paling tuanya perempuan, dikuniahkanlah ke anak perempuannya. Lama-lama dia mungkin anak perempuannya dah makin dewasa, takut ketahuan namanya oleh orang, maka diganti dengan anak laki-laki, kuniah dia. Sebetulnya nggak perlu ganti-ganti. Mana anak paling tua, itulah kuniah kita, Abi Aisyah. Diriwayatkan daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abi Aisyah. Kata beliau, aku pernah mendengar Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum," apabila telah selesai oleh salah seorang kalian dari tasyahud akhir, falyata'awwal, hendaklah dia berlindung dengan Allah dari 4 perkara. Di selesai tasyahud akhir, maka baca 4 doa ini. Pertama, perlindungan dari azab jahannam. Kedua, perlindungan daripada azab kubur. Ketiga, perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnah al-masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa a'udzubika min adzabil qabri. Adapun demi Allah, ma uhsinu dandanataka, saya tidak pandai bacaan-bacaanmu, wala dandanata Muaz, dan juga tidak pandai bacaan-bacaan Muaz. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin, ya sekitar itulah kami membaca. Jadi dandana itu adalah ketika orang baca sir, kan kedengaran tuh. Komak kamit tuh, itu namanya dandana. Jadi orang Arab Badawi ini datang ke Madinah, kemudian Nabi tanya, kamu dalam tasawuf akhir minta apa? Itu maksudnya. Ya, aku baca tasawuf kemudian minta surga, minta neraka, itu saja. Minta surga, pelindung dari neraka. Kalau bacaan-bacaan kamu dan bacaan-bacaan Muaz itu kami nggak pandai. Lihat, Nabi mengikuti bahasanya, nun dan din. Sekitar itu juga kami baca-baca, nun dan din. Nah, jadi ternyata salah satu daripada uslub dakwah itu adalah menyerupakan cara bahasa dengan tempatan. Nah, baik bahasa lisan itu mungkin susah. Mau pergi ke Inggris, les bahasa Inggris dulu. Nah, mau dakwah ke Aceh, belajar bahasa Aceh dulu. Nah, mau dakwah ke Jepang, belajar bahasa Jepang dulu. Tak ada mau belajar bahasa Jepang, ada guru Jepang gratis. Hah? Enggak? Nah, ada guru Jepang menawarkan diri. Santri kalau mau belajar bahasa Jepang biar saya ngajar gratis. Bahasa Jepang. Punya apa kira-kira itu? Hah? Bahasa Jepang tuh? Doremi? Pasal si do. Iya kayaknya. Babul isyarati fit tasyahudi, bab isyarat dalam tasyahud. Nah, baca. Allahu Akbar. Bila sana Abu Bakar bin Syaibah, qala sana Waqi' an-Nisam ibni Qatan ibni Qudamah an Malik ibni Numair al-Khuzai an-Nabi qala ra'aitu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadahu yumna ala fakhidhihi yumna fi salati yushiru bi isba'ihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Numair al-Khuzai, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an, meletakkan yadahu, akan tangannya Nabi, al-yumna, yang kanan, ala fakhidhil yumna, di atas pahanya yang kanan, bis salah, di dalam salat, wa yusiru, dan mengisyarat ya Nabi dengan telunjuknya Nabi. Isba', arti dasarnya adalah jarinya Nabi, satu jarinya Nabi. Nanti akan ada hadis yang menyatakan satu jari itu adalah telunjuk. Bila qadasana Ali bin Muhammad qadasana Abdullah bin Idris an Asim bin Kulayb an abihi an Sayyidina Wa'il bin Hujri radhiyallahu anhu qala, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad halaqa, sungguh melingkarkan ia Nabi, ibham, jempol, wal wusta, dan jari tengah. Ini nama halaqa, melingkarkan. Sebenarnya, buat gambarnya situ. Jempol sama jari tengah dilingkarkan. Warafa'a, dan mengangkat ia Nabi, allati talihima, jari yang ada di celah keduanya.
jari yang ada setelah keduanya. Jari yang ada setelah keduanya, jempol dan tengah. Mana jari setelah jempol? Telunjuk. Jari setelah jari tengah? Telunjuk juga. Yang pahami begini. Ada nih cara tasawuf begini sekarang nih. Mantap nih. Nabi jengkolkah adalah Nabi angkat adalah alati jari tali, artinya setelah keduanya. Jari setelah jempol telunjuk. Jari setelah jari tengah kelingking. Begini tasawufnya. Ini main kelereng nih. Bukan tasawuf. Begini dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Gemetar gini dia ngangkat ke dulu. Karena memahami jari setelah keduanya. Coba lihat alati. Alati itu kan satu. Bukan alataini. Alati itu kan satu. Jari setelah keduanya, ya. Setelah jempol ya telunjuk. Setelah jari tengah, lihat dari kiri, telunjuk. Telunjuklah yang diangkat. Yad'u biha, berdoa ya Nabi dengannya jari telunjuk di dalam tasyahud. Jadi doanya pakai jari telunjuk. Kalau bisa kita kait-kaitkan apa hikmahnya, kenapa ketika khatib berdoa itu pakai jari telunjuk, itu bisa disandarkan kepada pemahaman yang menyatakan 2 rakaat 2 kali khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat salat zuhur. Nah, karena khutbah itu diakhirin doa seperti salat diakhirin doa, salat doanya pakai telunjuk, khutbah juga doanya pakai telunjuk. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Telunjuknya dilihat yang cincinnya. Allahumma shalli begitu. Nah, itu sunnahnya. Itu hubung kaitnya kenapa sampai ada hadis yang mengatakan Nabi berdoa dalam khutbah itu pakai telunjuk, tidak pakai tangan. Nah, baca. Wabillahi Muhammad ibn Yahya wa Hasan ibn Ali wa Ishaq ibn Mansur qalu hadatsana Abdul Razak hadatsana Ma'mur Ubaidillah. Itu yang Mbak goreng di sini. Ma'mar hadatsana Ma'mar an Ubaidillah an-Nafi bin Umar radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi salati wada'a yadayhi ala rukbatayhi ala rukbatayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ia Nabi idza jalasa apabila duduk ia Nabi fis salati di dalam salat, artinya duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, wada'a niscaya meletakkan ia Nabi yadaihi kedua tangannya Nabi ala fakhidaih atas 2 pahanya Nabi, ala rukbatai atas 2 lututnya Nabi. Hadis di atas mengatakan Nabi meletakkan tangan di mana? Di pahanya Nabi. Hadis kedua tidak ada penjelasan meletakkan di mana. Hadis ketiga Nabi meletakkan di atas lututnya Nabi. Ketika digabungkan 2 hadis tersebut, 1 paha dan 1 lutut, maka ulama menyimpulkan tangan diletakkan di atas paha sejajar dengan lutut. Nah, baru lahir hadisnya di situ. Sejajar dengan lututnya itu karena ada hadis ada bahasa lutut. Kalau tidak sejajar dengan lutut, berarti tangannya tidak di lutut, hanya di paha saja. Sementara hadisnya 2, di paha dan di lutut. Artinya letakkan tangan di atas paha sejajar dengan lutut. Wa rafa'a isba'ahul yumna, dan mengangkat ia Nabi akan jarinya Nabi yumna yang kanan
Jari yang mana? Allati talil ibham, jari yang ada setelah jempol. Jari yang ada setelah jempol yaitu telunjuk. Fayad'u biha, lalu Nabi berdoa dengannya telunjuk. Kalau ada bahasa berdoa dengannya telunjuk, maknanya sepanjang doa dibaca, telunjuknya tidak diturunkan. Nah, di sana diambil kesimpulan, kenapa telunjuk itu terangkat terus sampai salam? Karena bahasa hadisnya adalah Nabi berdoa dengannya telunjuk yang terangkat. Nah, berarti selagi ada bacaan doa, maka telunjuk tetap diangkat. Wal yusra ala rukbatih, sedangkan tangan kiri berada di atas lututnya Nabi. Basitaha alaiha, membuka basitaha, membukanya tangan atasnya lutut. Membuka maksudnya adalah tidak menggenggam, tapi dibuka. Jari itu dibuka, itu maksud dibuka. Naam, babut taslim. Wabilai kelantasana Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair, kelantasana Umar ibnu Ubay an Abi Ishaq an Abi Ahwas an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi an shimalihi hatta yura bayadu khaddi. Kalau khadi itu lain lagi mananya. Nabi enggak pakai pakai khadi. Karena Nabi pakai khadi. Khadi tahu? Hah? Pak Ismail? Jaket pakai tutup kepala. Khadi. Sampai dilihat khadinya Nabi. Nabi enggak pernah pakai khadi. Khadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah yusallimu, mengucapkan salam, an yaminih, dari kanannya Nabi, wa an shimalih, dan dari kirinya Nabi, hatta, sehingga dilihat bayadu khaddih, putih pipinya Nabi. Apa Nabi baca? Assalamualaikum warahmatullah. Ada wabarakatuh? Ada wabarakatuh? Tidak ada. Di kitab saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sudah tulis angka 1 di sini. Fi nuskhatin ukhra biduniha, cetakan yang lain tidak pakai wabarakatuh. Nah, jadi ini enggak bisa jadi dalil ketika salam salat itu enggak pakai wabarakatuh, hanya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, enggak pakai wabarakatuh. Oh, ada dalilnya di kitab nih, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 914. Nah, ternyata ada jawabannya. Di cetakan yang lain justru enggak pakai wabarakatuh. Ternyata di kita antum lah cetakan itu. Nah, itu gunanya belajar. Kalau cetakan itu banyak, nyantengan serasi aja cetakannya. Kalau satu-satu beda cetakan susah juga kan? Susah juga. Baguslah satu cetakan. 6. Hadis. Wabil hadatsana Muhammad ibn Ghailan qala hadatsana Bishr ibn Yasar bin Sari an Mus'ab ibn Sabit an ibn Abdullah ibn Zubair an Ismail ibn Muhammad ibn Sa'di ibn Abi
Waqqas an Amir bin Sa'd an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah yusallimu itu memberi salam ya Rasulullah ayyamini dari sebelah kanannya Rasul wa yasari dan dari sebelah kirinya Rasul. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Hadis. Wabila berasana Ali bin Muhammad, beladasana Yahya bin Adam, beladasana Abu Bakr bin Ayas, an Abi Ishaq, an Silah bin Jufar, an Amar bin Yasir. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasirihi hatta yurah bayadu qadi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Siapa? Sayyidina Yasir. Rifki. Yang orang tua meninggal ketika Islam. Orang tuanya meninggal ketika masuk bisa ketika Islam. Itu Sayyidina Yasir. Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya itu siapa? Ammar. Nama orang tuanya Ammar. Nama anaknya Yasir. Jadi orang tua Sayyidina Yasir itu ketika masuk Islam disiksa oleh orang kafir sehingga beliau meninggal dunia. Nama orang tua Sayyidina Yasir itu adalah Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar orang tuanya Yasir lagi. Masya Allah. Qala, itu pendapat Rifki itu. Qala berkata ya Sayyidina Ammar bin Yasir, karena Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallimu memberikan salam atau mengucapkan salam ayyamini dari sebelah kanannya Nabi wa yasari dan sebelah kirinya Nabi hatta yura sehingga dilihat bayadu khaddih putih pipinya Nabi. Apa ucapan yang Nabi baca? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis. Wabila hadasana Abdullah bin Amir bin Zurarah, hadasana Abu Bakr bin Ayas, an Abi Ishaq an Buraid bin Abi Maryam, an Abi Musa qala shalla bina Ali yauma jamal salata Zaktarana salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, "Shalla bina," telah mengimami salat kami oleh, itu mana shalla bina, telah mengimami salat kami oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yaumal jamal, pada hari Jamal. Apa maksudnya? Dani hari Jamal itu perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Perang melawan siapa yang perang melawan? Siapa yang perang melawan Sayyidina Isa? Kenapa beliau melawan kepada Sayyidina Isa? Bukankah itu Ummul Mukminin? Kok melawan kepada Ummul Mukminin? Nah, salah itu meminta untuk tentang Sayyidina Utsman. Sayyidina Isa menuntut tentang salah Sayyidina Utsman. Kenapa Sayyidina Utsman dituntut, kan beliau sudah meninggal? Tentang lanjutan perkara
Memang Sayyidina Utsman punya perkara? Masya Allah. Nah, itu kalau pengetahuannya sekaret begitu dia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha keluar dengan pasukan beliau, tujuannya hanya untuk bertemu dengan Sayyidina Ali, ingin membicarakan dalam beberapa hal, tapi pembisik-pembisiknya Sayyidina Ali menyikapinya berbeda. Diinformasikan itu perang, maka terjadilah perang. Tujuannya bukan perang, tapi karena pembisik itu. Nah, itu kadang-kadang pemerintah nggak salah, yang salah adalah orang-orang dekatnya salah memberi bisikan-bisikan. Terjadilah perang Jamal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Sayyidah Aisyah keluar dengan menggunakan onta. Kenapa dengan onta? Karena onta lah yang bisa dipasangkan sekedup di atasnya untuk menutupi diri. Pasang seperti rumah-rumah di atas sehingga bisa menutup diri di dalam. Nah, dalam perang seperti itu pun Sayyidina Ali ngimamin sholat. Sholat yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dzakarana, beliau mengingatkan kepada kami bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa imma, maka ada kala annakuna nasinaha, bahwa adalah kami melupakan akannya salat Rasulullah. Wa imma annakuna taraknaha, ada kala bahwa adalah kami meninggalkan akannya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya Sayyidina Ali dalam perang itu mengingatkan kami kembali kepada cara solat yang persis seperti solat yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul. Berarti ada yang kurang. Maka pada saat itu kami menyadari ada dua hal yang kemungkinan terjadi dalam diri kami. Bisa saja kami melupakan perkara itu, atau memang kami sudah lama meninggalkannya. Nah, itu di zaman siapa? Zaman siapa? Zaman sahabat dengan sahabat. Siapa meriwayatkan hadis ini? Sayyidina Abi Musa Asy'ari itu sahabat. Siapa memimpin salat? Masih sahabat. Tapi masanya memang agak lama. Karena masanya zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, zaman Sayyidina Umar 10 tahun dan 12 tahun, Sayyidina Utsman bin Affan berapa tahun? 12 juga? 30? 12? Berarti 24 tahun. Hanya 24 tahun dari meninggalnya Nabi. Ngimamin sahabat yang diimamin sahabat. Apa komentar sahabat ini? Ini persis ini seperti salat Rasulullah. Apa ya salah kami ya? Bisa saja kami kelupaan, bisa saja kami tinggalkan hal yang itu. Ini pergeseran salat dari sahabat ke sahabat. Baris salat Nabi ke salat sahabat, masih di zaman sahabat dengan sahabat. Nah, kira-kira pergeseran salat hari ini dari tabi'in ke tabi'in? Enggak. Dari umat akhir zaman ke Rasulullah. Berapa jauh pergeserannya itu? Nah, itulah muncul imam berdiri jauh di depan. Nah, surah seenak kepalanya. Nah, aba-aba takbir intikal, setelah bergerak baru pakai aba-aba. Nah, ketika saya beritahu tadi malam, nggak ada yang berani imam Isya kabur ya. Saya singgung masalah imam, kita suruh jadi imam. Nah, itulah ya dia. Naam. Jadi wajarlah pergeseran itu banyak sekali.
zaman itu masih Nabi Musa begitu bilangnya, imma annakuna nasinaha, ada kala kamilah yang melupakan cara yang satu itu, mungkin ada kala kami yang meninggalkan selama ini. Apa cara itu? Fasallama ala yamini, beliau mengucapkan salam ke arah kanan, wa ala shimali, dan ke arah kiri. Jadi selama ini salam mungkin asal ucap saja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan kita lihat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak pas sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi katakan sampai terlihat pipi kanannya, putar lagi, putar, sampai deratnya habis, putar lagi. Nah, kecuali kalau bagi orang yang salah tidur, itu putar sakit dia. Atau bagi orang baru saja dibenarkan tulangnya, tata kayak kerusakan, susah muter leher gitu. Bisa saja. Babu mayusallimu taslimatan wahida, bab orang yang ucapin salam hanya satu kali. Ucapin salam hanya satu kali dalam solat. Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aneh kita, terus sekali aja ucapin salam ya, nggak ada salam keduanya. Bagaimana kira-kira? Nah, hadis. Pemilik Musnamu Mus'ad Al-Madini Ahmad ibnu Abi Bakrin, hadasana Abdul Muhaimin ibnu Abbas ibni Sahli ibni Sa'din As-Sa'idi an-Nabi an-Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama, memberi salam ya Nabi, taslimatan wahidah, sekali salam, tilqa'a wajhi, ke arah depan mukanya Nabi. Enggak pakai noleh, sekali salam ke arah depan mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, bukan prakteknya yang diambil oleh ulama, tapi kesimpulannya yang diambil. Apa kesimpulannya? Rukun solat yang ke-12 itu adalah salam pertama. Dan rukun solat yang 13 adalah tertib. Nah, itu hanya yang diambil, maklumat itu, bukan prakteknya. Karena praktek yang sempurna itu adalah salam ke kanan, terlihat pipi kanan dari arah belakang. Salam ke kiri, terlihat oleh orang lain pipi kiri dari arah belakang. Wabila kulasana Hisham ibn Ammar, kulasana Abdul Malik ibn Muhammad al-Sun'ani, kulasana Zuhair ibn Muhammad al-Hisham ibn Urwah al-Abi an-Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajhi. Hadis. Kemudian kulasana Muhammad ibn Haris al-Misri, kulasana ibn Rashid an Yazid Maula Salama an Salama ibni al-Aqwa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama maratan wahidatan. Nah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, fasallama, lalu mengucapkan salam ya Nabi, maratan wahida, satu kali saja. Babu radis salami alal imam, bab menjawab salam atas imam. Nah, wa min hadasana Hisham bin Ammar, qala hadasana Ismail bin Ayyash, qala hadasana Abu Bakri al-Huzali an Qatada al-Hasan an Samurah bin Jundab
anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah. Nah, sehingga kita temukan di dalam kitab-kitab fikih kita, apabila seorang makmum memberi salam, kalau dia berada di sebelah kanan imam. Nah, apabila dia berada di sebelah kanan imam, disunatkan baginya untuk apa? Niat menjawab salam. Niat menjawab salam imam dengan salam kedua. Tapi apabila dia berada di sebelah kiri imam, maka dia akan menjawab salam imam dengan salam pertama. Kalau dia berada di belakang imam, maka dia niat menjawab salam imam dengan salam mana saja yang dia mau. Pertama boleh, kedua boleh. Nah, di sini dalilnya nih. Apabila telah salam oleh imam, maka jawab oleh kalian di atasnya salam imam. Nah, bahkan dalam hadis yang dibawa nanti, hukumnya sudah kita pelajari dalam fikih, juga sunnah niat memberi salam dan menjawab salam antar sesama jamaah. Memberi salam dan menjawab salam antar sesama jamaah. Ketika kita berada di sebelah kanan imam, lalu kita jawab salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa niat kita? Kita ada di sebelah kiri imam, sebelah kanan imam, dan kita mau baca salam yang kedua, yaitu ke kiri. Apa saja yang kita niatkan? 1, jawab salam imam. 2, memberi salam pada orang yang di sebelah kiri kita. Yang ketiga, menjawab salam orang yang ada di sebelah kiri kita. Oh, di mana dalilnya itu? Nah, ini dalilnya hadis nomor 2. Coba Mas. Oh, وبه حدثنا Abda ibn Abdillah qala sana Ali ibn Qasim qala bana Amam an qatala an Asad an Samura ibn Jundab qala amarna Rasulullah sallallahu an nusallima ala a'immatina wa an nusallima ba'duna ala ba'din. Nah, amarna telah memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima, bahwa kami memberi salam ala a'immatina, kepada imam-imam kami, imam salat maksudnya, wa ayyusallima ba'duna ala ba'din, bahwa memberi salam oleh sebahagian kami atas sebahagian yang lain. Babun la yakhussul imamu nafsahu bid-du'a, tidak boleh mengkhususkan oleh imam akan dirinya sendiri dengan doa. Itu hanya imam, enggak boleh dianggap berkhianat kalau dia memimpin doa lalu doanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana kira-kira pendapat antum kalau dia diundang ke rumah seseorang, dikasih tempat duduk spesial, hidangannya spesial, kepala kambingnya di depan dia, kemudian pulang dikasih amplop, harapnya hanya doa mau buka Ramadan, ternyata dibaca Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Nah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu sendiri aja dia doa, pulang dia. Nah, kata ulama Syafi'iyah, haram dia makan apa yang dia bawa itu. Nah, kenapa? Karena dia disuruh berdoa. Ternyata dia doa untuk dia sendiri. Maka belajar mentaslid doa dari umum
dari pribadi ke umum. Nah, melihat ancaman bagi imam yang mendoakan diri sendiri. Haddatsana Muhammad bin Mustafa Al-Himsi, haddatsana Baqiyah ibn Walid Al-Habib ibn Salih Al-Yazid ibn Shurah Al-Abi Hayya Muazzin Al-Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamnya enggak boleh panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu abdun, tidak boleh mengimami oleh seorang hamba. Hamba di sini maksudnya hamba Allah, bukan hamba manusia. Dan sampai baca hadis ini antum simpulkan hukumnya, seorang budak enggak boleh jadi imam. Syarat imam tu harus orang merdeka, Pak. Enggak boleh budak sahaya jadi imam. Memang kenapa? Saya baca hadisnya, la ya ummu abdun, tidak boleh jadi imam oleh seorang hamba. Begitu aja diuraikan hadis. Jadi budak enggak boleh jadi imam. Padahal abdun di situ adalah seorang hamba Allah. Tidak boleh mengimami oleh seorang hamba Allah lalu dia khususkan dirinya dengan doa. Dia khususkan dirinya dengan doa. Dia doa sendiri. Fa in fa'al, maka jika dia melakukannya, faqad khanahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada mereka jamaah. Babu ma yuqalu ba'da salam, bab sesuatu yang dibaca setelah salam. Artinya setelah salam kiri dan kanan, apakah langsung berdiri lalu pergi keluar? Jadi ada doa-doa, zikir-zikir yang dianjurkan setelah salam. Naam. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, haddatsana Asim Al-Ahwal Al-Abdullah ibn Haris An-Sadatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama ala yaqul ila miqdar ma yaqud. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam, apabila beliau telah salam, maksudnya dari salat, lam yaqud, niscaya tidak duduk ya Nabi kecuali kadar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang aslinya, yang orinya itu. Yang biasa kita baca itu yang dari tambah-tambah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selambat itu zikir dipimpin oleh imam di Aceh, tetap jamaahnya betah menunggu. Nah, kita sudah dipercepat zikirnya, enggak betah juga. Nah, itu sebabnya Kasa enggak jadi imam. Malas jadi imam kita. Enggak betah jamaahnya. Itu kan lambat sekali kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Di belakang ada lagi orang. Ini sampai doa pun masih betah. Jadi yang lain itu tambah-tambahan. Jadi yang aslinya ini, jadi menambah itu enggak ada masalah. Nah, hadis haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Syababa, haddatsana Syu'bah an Musa bin Abi Aisyah al-Maulan li Ummi Salamah al-Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalat subha inna yusallim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi yaqulu membaca. Kapan Nabi baca?
Iza sallat subha, apabila Nabi telah selesai salat subuh, hina yusallimu, ketika Nabi salam, apa yang Nabi baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Hadis. Pemilik sana Abu Quraib, Qaladasana Ismail bin Ulayya wa Muhammad bin Fudail wa Abu Yahya At-Taimi wa Ibnu Ajlah Al-Atta ibn Sa'id an Abi an Abdullah bin Amri qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara. Lupa. Ya, betul. Khoslatani, dua perkara, la yuhsihima, tidak menghafal keduanya, dua perkara. Rajulun muslim, oleh seorang muslim, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Jadi ada dua perkara, kalau dihafal oleh seorang muslim pasti masuk surga. Pertama, wahuma, kedua perkara itu yasir, dikit, sedikit saja. Wa may ya'malu bihima qalil, tapi orang yang mengamalkan dua perkara itu sangat sedikit. Dua perkara itu sebetulnya dikit, nggak banyak, tapi yang ngamalinnya sangat sedikit. Apa itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli shalah asyra, dia bertasbih, mensucikan Allah pada setiap selesai salat 10 kali, subhanallah. Wa yukabbiru asyra, baca takbir 10 kali. Wa yahmadu asyra, membaca alhamdulillah 10 kali. Faraitu, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha biyadih, menghitung akannya 10 dengan tangannya Nabi. 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu mana yaqidu, menghitung. Arti dasarnya menggenggam. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan, maka itu jumlahnya 50 dan 100 di lidah. 50 dan 100 di lidah. Betul enggak Ismail? Khamsun 50, mi'atun 100, 150 di lidah. Betul enggak? Mana betulnya? Subhanallah berapa kali? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kenapa ya di 150 dia? Apa? Apa ya semuanya bilang? Kok jadi 150 dia? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, takbir 10. Kenapa jadi 150? Oke, kali 5. Duburi kulli sholat, setiap selesai sholat, sholat 5 waktu. 30 kali 5 berapa Rifki? 30. Nah, bil lisan, di lidah. Bukan zikir di hati, tapi zikir di lidah. Bil lisan, pakai lidah. Kalau pakai lidah mananya
ada suaranya. Wa alfun wa khamsumi'atin, dan nilainya adalah 1.500 fil mizan, di dalam timbangan amal. 1.500 dalam timbangan amal. Kenapa dia jadi 1.500 Abu Bakar? Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 100. 150 kali 100 berapa? 150 kali 100 berapa? 15.000. Ini bukan 15.000, 150. 1.500. Bukan 15.000 tapi 1.500. Mana dalilnya? Ihsan, mana dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka didapatkan 10 kali lipat. Berarti 150 kali 10 berapa, Rifki? 150 kali 10. 500. Nah, fil mizan, di dalam timbangan amal. Oke, sudah terkumpul 1.500 kebaikan dalam sehari. Wa iza awa ila firasyi, apabila dia mengambil tempat keranjangnya, ke kasur palembangnya yang sudah dingin itu, sabbaha, maka dia baca tasbih, wa hamidah, dan dia baca tahmid, wa kabbara, dan dia baca takbir, mi'atan, 100. Coba bayangkan, udah mau tidur justru jumlahnya lebih banyak. Momen sholat jumlahnya 10 saja, tapi kalau udah mau tidur 100, maka itu berjumlah mi'atun bil lisan, 100 di lidah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu 100 di lidah. Wa alfun fil mizan, dan 1.000 dalam timbangan, karena 100 kali 10. Berapa total kebaikannya sehari? Berapa total kebaikannya sehari? 2.500. Itu dari pemasukan dia dari segi zikir saja. Nah, yang tidak perlu banyak tenaga, hanya dikit, yasir. Fa ayyukum ya'malu fil yaum, siapa di antara kalian yang berbuat dalam satu hari alfaini wa khamsami'ati sayyi'ah, 2.500 dosa. Siapa di antara kalian dalam sehari bisa berbuat 2.500 dosa? Ada? Ada? Enggak ada. Berarti setiap hari tetap menang kebaikannya. Hari ini menang kebaikannya, besok menang kebaikannya, kemarin menang kebaikannya, lusa menang kebaikannya, lusa menang kebaikannya. Lusa hari apa itu, Ismail? Hah? Sekarang hari Sabtu, lusa hari apa? Lusa itu hari kemarin atau hari besok? Oh, besok. Besok Ahad, lusa Selasa, hari Senin. Selasa. Kemarin lusa? Kemarin lusa. Mundur 2 hari ke belakang. Nah, maka setiap hari, hari kemarin, hari sekarang, dan hari besok dan lusa, serta besok lusa, itu tetap dia menang dan unggul dari kebaikan. Setiap hari tidak ada orang buat dosa 2.500, tapi dia buat pahala 2.500. Berarti setiap hari menanglah kebaikannya. Qalu, mereka sahabat bertanya, wa kaifa la yuhsihima? Kaifa la yuhsihima?
Bagaimana seseorang tidak bisa melakukan kedua-duanya? Seringan itu wahai Nabi, bagaimana seseorang tidak bisa melakukan kedua-duanya? Itu komentar sahabat. Kan 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allah Akbar. Mana mungkin orang tidak bisa melakukannya? Apa jawaban Nabi? Mungkin. Kenapa? Qala berkata ya Nabi, ya'ti ahadakumus syaitan. Datang kepada salah seorang kalian oleh setan. Wa huwa fis salat, dia sedang salat. Sedang salat, fayaqul, berkatalah setan, uzkur kaza wa kaza. Ingat olehmu ini. Tar lepas salat langsung tancap ya. Tuh soto sop belum masak lagi, kambing belum disembelih. Nah, tuh ketika kegiatan Idul Adha itu salat itu agak tergesa-gesa. Kenapa sedang salat? Uzkur kaza, ingat santan belum dibeli. Uzkur kaza, sebentar lagi dah mau maghrib, kambing belum selesai dicuci. Uzkur kaza, plaster betul? Wallpaper belum selesai dipasang. Hatta yamfakkal abdu, sehingga tidak lepaslah seorang hamba. Sehingga tidak lepaslah seorang hamba, la yaqilu, dia tidak bisa lepas. Nah, itu bahasanya lepas keduanya. Hatta, sehingga lepaslah seorang hamba, la yaqilu. Apa maksudnya itu? Hatta la yamfakkal abdu, sehingga tidak lepaslah seorang hamba, la yaqilu, dia tidak sadar. Sehingga hamba itu enggak sadar lagi. Pas salam kiri, salam kanan, lupa itu semuanya. Lupa fadilah-fadilah tadi, langsung dia kabur. Nah, siapa yang langsung kabur sampai salat itu? Orang didatangi setan dalam sholat. Yang lupa baca zikir selepas sholat langsung kabur, itu yang didatangi setan sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, warubama, kadang-kadang berkata Imam Sufyan, qultu, saya katakan ya Rasulullah. Jadi kalau riwayat Imam Sufyan As-Tsauri itu kata Sayyidina Abi Dzar ya Rasulullah. Riwayat yang lain qila lin Nabi. Satu riwayat yang berkata itu adalah Sayyidina Abu Dzar langsung. Satu riwayat tidak disebutkan siapa yang berkata. Yang jelas ada pengaduan kepada Nabi dari orang-orang muhajirin yang tidak punya uang, cemburu kepada saudara mereka yang kaya raya. Sisi cemburunya tidak seperti sisi kecemburuan kita. Ala, apa kata mereka? Zahaba ahlul amwal, telah pergi oleh pemilik harta. Wad-dusur, satu riwayat wad-dusur, dan harta. Bil ajr, dengan pahala. Yaqulun kama naqulu, mereka membaca sebagaimana kami baca. Kami zikir, mereka zikir. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Pokoknya yang modal air liur kami buat, mereka buat juga. Wa yunfikun wala numfiku, mereka berinfak dan kami tidak bisa berinfak. Jadi amal ibadah yang bermodal harta kami enggak bisa buat, mereka buat. Tapi ibadah yang bermodal air liur kami buat, mereka juga buat. Jadi kami ada ketertinggalan, yaitu tidak bisa menyaingi mereka dalam nilai ibadah lewat harta. Qala li, berkatalah Rasulullah kepada saya, itu ketika yang hadisnya adalah qultu ya Rasulullah, ala ukhbirukum,
maukah saya beritahukan kepada kalian bi amrin dengan satu hal, idza fa'altumuhu, apabila kalian lakukan akannya, adraktum man qablakum, niscaya kalian bisa menyusul orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang telah dahulu meninggalkan kalian. Wa futtum man ba'dakum, kalian bisa meninggalkan orang-orang setelah kalian. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya amal itu. Orang yang di depan kita bisa kita susul, orang yang belakang bisa tertinggal jauh. Nah, apa amalannya? Tahmadunallah, kalian membaca alhamdulillah fi duburi kulli shalah, pada setiap selesai solat, artinya selesai solat wajib. Wa tusabbihuna, kalian bertasbih kepadanya Allah. Wa tukabbiruna, kalian membaca takbir kepadanya Allah. Berapa kali jumlahnya? 33 kali. Wa arba'an wa salasin, dan 30 wa salasan wa salasin, dan 33 kali. Wa arba'an wa salasin, dan 34 kali. Pertama disebut dulu tahmid, kemudian tasbih, kemudian takbir, kemudian jumlahnya 33, 34. Mana 34? Takbir 34. Qala Sufyan la adri ayyatuhunna arba', tapi saya enggak tahu manakah dari yang 3 itu yang 34. Nah, Imam Sufyan enggak tahu, antum tahu. Kan Masya Allah itu. Lebih ilmu pengetahuannya pada Imam Sufyan As-Tsauri. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, la adri, saya enggak tahu ayyutuhunna arba', mana di antaranya takbirkah, tasbihkah, takbirkah yang 4, artinya yang 34. Nah, tapi kami tahu Imam. Itulah hebatnya kami sekarang. Pas kami tanya mana yang 34, takbir serentak semuanya. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, saya enggak tahu itu. Untunglah kalian kasih tahu saya. Tapi kalian kasih tahu setelah saya meninggal. Nah, hebat antumnya. Wa bila qadasana Hisam bin Ammar qadasana Abdul Hamid bin Habib qadasana Auza'i wa hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimashqi qala hadatsana Walid bin Muslim qadasana Auza'i qala hadatsani Shaddad Abu Amir Ammar qadasana Abu Asma Ar-Rahabi qadasani Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Rasulullah, idzan sarafa, apabila berpaling ya Nabi, min salati, dari salatnya Nabi, artinya salam dari salatnya Nabi, istighfara thalatha marrat, istighfar ya Nabi 3 kali. Nah, itu sebabnya itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kita baca kabair.